Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca dalam 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Yang kita akan baca ayat 5 sampai 10. Kita sama-sama berdiri. Ayat 5 sampai 10 saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Saudara bisa lihat firman Tuhan ini di HP saudara kalau tayangannya belum muncul. Baik, saya akan bacakan demikian. 2 Raja-Raja 5 ayat 5 sampai 10. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pengawalku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya, serta berkatalah, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kusta. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya dan dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhentilah di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau akan menjadi tahir." Amin. Silakan duduk, berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kisah tentang Naaman. Iya. Saya menuliskan di sana mandi 7 kali. Saudara mandi berapa kali sehari? Bapak Ibu Saudara, Naaman adalah orang Aram. Aram ini negara jajahan Israel pada masa pemerintahan Daud. Nah, setelah Israel diperintah oleh raja-raja lainnya, Aram juga tumbuh jadi lebih kuat. Ya, Aram tumbuh jadi lebih kuat. Lalu kemudian memisahkan diri menjadi negara mandiri, jadi negara merdeka. Bahkan kemudian berbalik menyerang Israel. Dan Israel kalah waktu diserang oleh negara Aram ini. Lalu kemudian hubungan kedua negara tidak baik-baik saja. Ya, berkomunikasi jika ada sesuatu yang perlu. Ya, contohnya tadi yang kita baca. Naaman sakit, dia panglima, dia sakit kusta, di negaranya enggak bisa sembuh, dokter terbaik, tabib terbaik, rumah sakit terbaik sudah disediakan untuk fasilitas kesembuhan Naaman. Segala sesuatu dikerahkan untuk kesembuhan panglima Naaman ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kesembuhan itu enggak terjadi juga. Nah, saat perang, saudaraku, saat perang, waktu orang Aram pulang, itu membawa tawanan. Sama dengan sekarang kalau perang ya ada orang-orang tentara yang ditangkap itu dibawa. Bukan hanya yang militer, sipil juga ada yang ditangkap, yang dicurigai. Nah, waktu itu Naaman bawa pulang seorang gadis kecil. Dia bukan seorang tentara, bukan seorang yang dicurigai, tetapi dibawa untuk dijadikan budak. Dibawa untuk dijadikan pembantu. Nah, justru
saudara-saudaraku, dari budak inilah Naaman mendapatkan informasi tentang adanya seorang tabib. Ada seorang hebat di Israel. Ada seorang nabi yang hebat di Israel. Yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Dan kata si budak kecil ini, saya dengar sih penyakit apapun bisa, namanya kalau nggak salah. Nah, ini kan dia nggak terlalu paham namanya budak kecil. Namanya Elisa. Saudaraku, informasi ini diberikan kepada majikannya. Nah, saudaraku, pelajaran dari peristiwa ini adalah bukan hanya mengenai kesembuhannya. Ini yang harus digarisbawahi, saudaraku. Bukan hanya karena sembuh, karena mandi 7 kalinya itu. Tetapi dari peristiwa ini, saudaraku, kita melihat bagaimana proses kesembuhan itu terjadi. Kita semua pasti senang dengan pertolongan Tuhan. Amin. Kesembuhan dari Tuhan kita sangat menantikan, dan kalau itu terjadi, puji Tuhan. Amin. Saudara senang kalau kesembuhan ajaib itu terjadi? Senangnya kenapa? Sembuh. Terus senangnya lagi apa? Gak usah bayar. Ke dokter, rumah sakit bayar. Kalau Tuhan sembuhkan gak bayar. Itu kan kurang ajarnya orang Kristen itu. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi Naaman semua cara sudah diupayakan untuk dapat kesembuhan, tetapi hasilnya nol. Harapan untuk sembuh dari kusta nggak ada lagi. Di seluruh negara sudah dicari cara, jalan, orang, tapi nggak bisa. Jadi saudaraku, sebenarnya anak kecil inilah, budak perempuan inilah yang gak diperhitungkan, yang dianggap sepele, cuman anak-anak, budak pula. Dari anak kecil inilah Naaman mendapatkan pengharapan baru. Harapan Naaman dibangkitkan kembali. Seringkali memang saudaraku, anak kecil itu kurang dihargai, ya, dianggap lalu belum bisa apa-apa. Orang tua kan biasa begitu, sudah masih anak-anak, dia adalah anak kecil. Dia sudah besar, walaupun sudah besar masih dikatakan anak. Waktu sudah menikah bagaimana saudaraku? Tetap anak betul, tapi masih dianggap, betul nggak? Masih dikontrol ininya, itunya. Waktu dia udah punya anak, masih dianggap anak-anak, lu nggak bisa ngurus anak, nggak bisa, dan lain sebagainya. Saudaraku, anak-anak itu walaupun kecil punya kapasitas, punya kemampuan, punya potensi. Anak kecil berpotensi besar, bisa kasih informasi yang orang lain gak bisa berikan itu. Jadi saudaraku, sekarang kita lihat ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama ini saudaraku, tentang Naaman. Betapa rapuhnya hidup manusia. Ya, tentang Naaman. Naaman ini panglima, jenderal. Jadi dia disayang oleh raja. Tetapi saudaraku, ya, Naaman tetaplah manusia biasa, ya. Dia seorang terpandang, panglima, pangkat, dan biasanya kalau sudah dengan status begini pasti kaya. Pasti, ya. Pasti kaya. Prestasi luar biasa, selalu menang dalam peperangan. Itu sebabnya dia sangat disayang oleh raja. Tetapi kembali saya katakan, Naaman tetaplah manusia. Siapapun dia, siapapun kita, dia tetaplah
manusia. Fasilitas apapun yang kita punya, tetaplah manusia yang rapuh, yang rentan terhadap celaka, rentan terhadap penyakit, rentan terhadap masalah. Orang kecil, orang besar, orang miskin, orang kaya, rakyat biasa, jelata atau pejabat, semua sama, rentan terhadap celaka, terhadap penyakit, terhadap masalah. Dan yang harus diingat ini, saudaraku, yang harus diingat, suatu saat uang, kekayaan, jabatan, apapun itu namanya, gak bisa lagi menolong. Betul? Suatu saat semua gak bisa menolong, semua gak berguna, segala usaha jadi sia-sia. Bagi Naaman, saudaraku, harapan untuk sembuh sudah tidak ada lagi. Bagi Naaman yang tahu bahwa penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan, sudah sama sekali gak punya harapan. Hanya tinggal menunggu kapan dia mati, itu saja. Ya, kita tahu sampai hari ini penyakit kusta menjadi perhatian khusus ya. Di Tangerang ada rumah sakit dan perawatan kusta Sintanala, dan itu mendunia ya, sampai dikunjungi kepala-kepala negara. Karena memang penyakit kusta penyakit yang nggak bisa disembuhkan atau sekarang bisa dihambat. Nah, saudaraku, itulah yang dialami Naaman, dan waktu itu benar-benar kalau orang kusta ya sudah, tinggal tunggu waktunya saja. Bapak Ibu Saudara, kita lihat yang kedua, peran dan kesaksian seorang budak. Ya, tadi sudah diulas, ya, seorang gadis kecil Israel yang menjadi tawanan, menjadi budak, dan dari budak inilah Naaman mendengar bahwa ada seorang nabi yang hebat yang bisa menyembuhkan penyakit, segala macam penyakit. Ya, karena semua usaha sudah dilakukan dan tidak mendatangkan hasil, harapan untuk sembuh sudah terkubur. Gadis kecil dari Israel ini bercerita, bersaksi tentang Elisa dan menyarankan. Nah, ini saudaraku, sarannya ini coba kita lihat saudaraku. Karena dia gadis kecil dan budak pula, ada jarak antara dia sebagai pembantu dengan majikan, tapi dia memberanikan diri. Lalu dia bilang begini saudaraku, dia ngomong bukan ke Naaman tapi kepada istri Naaman. Dia bilang, saudaraku, sekiranya Tuanku, ya gitu ya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah, ya, maka tentulah dalam ayat dalam terjemahan lain dikatakan cobalah, ya. Sekiranya Tuanku menghadap, sekiranya Tuanku mau coba, ya, coba. Saudaraku, kalau ada informasi yang dianggap baik, dianggap bisa membantu, ada keinginan untuk mencoba, saudaraku? Ada? Walaupun beda negara, juga beda kepercayaan, tapi anak ini memberanikan diri. Ini plusnya, saudaraku. Ini plusnya. Jadi kesaksian yang kita berikan itu satu informasi penting bagi orang lain. Nah, saudaraku, pasti anak kecil ini sudah mendengar atau sudah tahu, atau mungkin keluarganya pernah mendapatkan pertolongan dari Elisa. Jadi dia berani ngomong. Saudaraku, seorang budak, seorang suster bercerita tentang bagaimana kuasa Tuhan. Saya ingin tahu dari saudara, pernahkah saudara bercerita kepada orang lain tentang kuasa Tuhan? Pernahkah saudara bawa orang itu kepada Tuhan?
Kalau kita bicara gereja, pernah nggak saudara cerita tentang gereja kita? Atau saudara justru malu karena gereja di Peru? Itu kesaksian. Itu kesaksian yang perlu dikedepankan. Bukan untuk kebaikan kita saja, untuk kebaikan orang itu. Karena Tuhan pakai setiap orang dengan cara yang berbeda. Tuhan pakai setiap orang untuk keperluan yang berbeda. Tuhan pakai setiap orang untuk orang yang juga berbeda. Saya bilang saya nggak ada istimewanya. Nggak ada. Tapi untuk orang itu Tuhan pakai saya gitu ya. Saya nggak ada istimewanya. Tapi untuk saudara Tuhan pakai saya. Pendeta lain mungkin nggak istimewa buat saudara. Tapi buat orang yang pernah mengalami dan orang yang dilayani, dia istimewa. Begitu saudaraku. Jadi Tuhan pakai kita semua. Mungkin sudah banyak orang lain bersaksi kepada seseorang yang sakit. Orang lain sudah banyak yang bersaksi untuk seseorang yang sedang mengalami kesusahan. Belum dapat jalan keluar, tapi mungkin melalui saudara. Mungkin melalui bapak ibu. Orang tersebut mendapat jalan keluar. Jadi kesaksian kita perlu. Kita harus berani bersaksi. Mungkin malu-malu, mungkin takut-takut seperti budak ini. Dia merasa kecil, saya cuma seorang budak. Tapi dia bilang cobalah, coba. Saudaraku, kadang firman Tuhan itu enggak membuat kita langsung mau melaksanakan, ya. Enggak. Tapi ya cobalah kita lakukan. Coba kita lakukan. Seringkali saudaraku, apa yang ditulis firman Tuhan itu buat kita cuman begitu ya. Gadis kecil ini memang bukan siapa-siapa, namanya pun tidak ditulis, tapi gadis kecil ini hebat karena dari mulutnya dan keberaniannya bercerita tentang Israel Allah yang hidup. Naaman tergerak, saudaraku. Cuma bilang cobalah, sekiranya mau, boleh, nggak maksa, gitu ya, nggak maksa, saudaraku. Tapi seringkali kita ini senang dipaksa ya. Kalau cuma dibilang cobalah, kita mau lakukan? Kalau Tuhan bilang cobalah, saudara mau lakukan? Melalui mulut Maleaki, Tuhan bilang, apa saudaraku? Cobalah, bukan bawalah, cobalah. Ada kan? Cobalah, bawa. Nanti aku akan bukakan pintu langit. Dan saudara sudah banyak yang mencoba dan saya tahu diberkati Tuhan. Tapi ada yang tidak mencoba, harus dipaksa dengan keadaan, dengan kondisi, dengan dan lain-lain, saudaraku. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kesombongan meruntuhkan harapan. Garis bawahi ini, saudaraku. Kesombongan meruntuhkan harapan. Coba kita baca sama-sama 2, 3. Kesombongan meruntuhkan harapan. Garis bawah itu tanamkan dalam pikiran dan hati saudara. Supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Terutama sombong di hadapan Tuhan. Tapi siapa yang mau sih dibilang sombong di hadapan Tuhan? Enggak mau. Padahal sikap kita sebenarnya sudah sombong di hadapan Tuhan. Gitu. Dengan jabatan dan pangkat yang tinggi serta prestasi yang gemilang. Naaman berharap Elisa akan menyambut kedatangannya secara khusus. Loh, raja bikin surat dulu saudaraku. Ya, datang dengan pengawal. Datang dengan tadi kita baca sudah menyiapkan persembahan. Gitu. Jadi dia berharap Elisa menyambut kedatangannya. Tapi saudaraku kita baca tadi, Naaman sudah sampai dan berdiri di depan pintu. Enggak ada karpet merah tuh. Gitu ya. Mungkin dulu zamannya ketok-ketok enggak ya? Mungkin udah ketok-ketok.
Yang keluar kemudian adalah seorang pembantu. Lagi-lagi peran seorang pembantu penting, saudaraku. Yang datang hanya seorang pembantu. Dan orang ini bilang, Pak Jenderal, kata bosku, kata Nabi Elisa, Bapak mandi aja di Sungai Yordan 7 kali. Saudaraku, ini loh saudaraku, yang bikin Naaman gak bisa terima. Dia jenderal, datang gak disambut, cuman suruh mandi, disuruh pembantu ngasih tahu, Elisa di dalam rumah. Saya tanya, saudara sakit hati gak sih kalau saudara datang ke sini, saya ada di dalam dan saya gak keluar, saya cuma suruh pembantu, ya udah gini. Tapi yang terjadi adalah ketika Naaman datang gak disambut. Saudara-saudaraku, saya pikir kalau Naaman sombong, boleh lah ya, ada yang disombongkan. Gitu. Ada yang disombongkan. Tapi enggak berguna di hadapan Tuhan. Enggak ada artinya di hadapan Elisa, enggak ada. Ketika disuruh mandi, pertama enggak disambut, kedua hanya diminta pembantu yang kasih tahu, ketiga suruh mandi doang. Gitu. Suruh mandi doang. Dia panggil pengawalnya semua, pulang. Langsung pulang, saudaraku. Langsung pulang, dia putuskan untuk pulang ke negaranya. Menurut Naaman, di Aram itu sungai lebih besar, lebih bersih daripada sungai di Israel, sungai Yordan. Ada sungai-sungai besar, ada Abama, ada Parpar, sungai di Aram, itu bersih, besar. Saudara sangat familiar ya dengan sungai Yordan, betul? Jadi Bapak Ibu Saudara, menurut Naaman ngapain? Gitu. Tidak dipungkiri pemikiran bahwa di luar Tuhan sana ada banyak yang menawarkan pertolongan. Ada banyak sungai di Aram. Lebih besar, lebih bersih. Tetapi saudaraku, apa yang dilakukan Naaman ini membuat harapan yang sudah di depan mata jadi sirna. Kesombongan meruntuhkan harapan. Seringkali kita juga begitu, saudaraku. Karena kesombongan kita, harapan yang sudah di depan mata tercapai jadi sirna. Yang keempat, saudaraku, iman, kerendahan hati, dan korban syukur. Ya, iman, kerendahan hati, dan korban syukur. Baca sama-sama 2, 3. Iman, kerendahan hati, dan korban syukur. Ayat 14 di sini dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kembali ke Aram, jadi udah pulang nih saudaraku, udah pulang. Pengawalnya bilang, Tuhan, coba kita lihat itu di pembacaan 2 Raja-Raja 5. Bapak, seandainya Nabi itu, ayat 13, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ini pengawalnya pinter nih saudaraku ya, pengawalnya pinter. Dia enggak sebut mandi 7 kali, cuman bilang apa saudaraku? Mandilah, gitu ya. Tuhan, Bapak Jenderal, kalau Nabi itu bilang sesuatu yang sukar, Bapak pasti lakukan. Sekarang cuma suruh mandi. Ini pinter ini si pengawalnya nih saudara, mengemas kalimat untuk meruntuhkan kesombongan si majikannya. Dan ketika dibilang oleh pengawalnya, kalau suruh yang sulit kan Tuan Jenderal mau.
Sekarang cuma suruh mandi loh, kenapa nggak coba? Dia putar kudanya, dia balik ke Sungai Yordan, dan dia mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Ya. Saudaraku, apa yang jadi sikap cara Naaman ini? Ternyata manusia sampai sekarang sama saja. Sama dalam hubungannya dengan Tuhan. Sebenarnya sama juga dengan kita, saudaraku, dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau diminta hal yang sukar, kita pasti loh mau melakukannya. Coba dalam hubungan dengan yang dipercayai sanggup. Dalam kepercayaan-kepercayaan lokal, itu kan ada persyaratan-persyaratan. Kalau disuruh yang sulit, mau. Dilakukan. Dan itu pengalaman kita semua. Sekarang cuma suruh datang. Sudahlah. Datang kepada Tuhan. Kan gitu ya? Syaratnya apa? Gak pakai syarat apa-apa, bawa dirimu. Ih, kok gampang amat ya. Iya kan saudaraku? Kan gitu. Ih, gampang amat. Gak percaya kalau dengan cara itu kita bisa memperoleh pertolongan. Gitu. Nah saudaraku, kalau yang mudah kita anggap sepele, kita anggap remeh. Kalau yang sulit kita sepertinya berusaha, kita sepertinya membayar harga. Orang itu seperti itu saudaraku. Kalau tahu itu bagus, walaupun mahal dia mau bayar harganya. Kalau murah walaupun hebat, jangan-jangan, kan seperti itu. Jangan-jangan, enggak berani coba. Enggak berani coba. Nah saudara-saudaraku, Naaman, awalnya seperti itu. Tapi kemudian dia pikir, kenapa enggak dicoba? Yang gampang, yang murah, perlu modal apa saudaraku? Perlu modal kerendahan hati. Perlu modal apa saudaraku? Kerendahan hati. Ini Elisa keterlaluan, Dato itu jenderal. Apapun bisa dibayar sama dia. Tapi Elisa tahu satu hal. Jenderal ini pasti sombong. Suruh lo jongkok tenggelam di sana di tempat yang kotor. Ya mana mau saudaraku? Tapi pikir-pikir kalau sembuh, ya udahlah dicoba. Dan dia ambil keputusan, saya mau. Yang paling penting ini saudaraku, menyadari bahwa semua itu dimulai dari mempercayai. Lalu merendahkan diri, membuang kekerasan hati. Lalu laksanakanlah apa yang jadi perintah. Jadi kekerasan hati, kesombongan itu harus diruntuhkan, baru harapan itu bangkit. Harapan itu enggak pernah bisa muncul kalau masih ada kekerasan hati. Kalau masih ada kesombongan enggak bisa, saudaraku. Dan akhirnya Naaman memutuskan. Dia buang semua, dia mempercayai perintah. Dia merendahkan diri. Mungkin dalam pikirannya, ya cobalah. Kalau enggak sembuh paling basah. Gitu aja ya. Kalau enggak sembuh paling basah. Tapi mungkin juga kalau enggak sembuh basah dan gatal-gatal kena Sungai Yordan gitu kali ya. Tapi masa sih Elisa ini sembarangan ngomong kan gitu ya. Di sininya tuh ada terus gitu. Dia coba. Nah seringkali saudaraku kita tidak berani seperti Naaman. Ya. Kita takut. Kita enggak mau coba. Takut enggak mau coba. Kenapa? Karena masih ada kesombongan dalam dirimu. Masih ada kekerasan hati dalam dirimu. Masih ada mengandalkan kekuatan sendiri. Masih ada tembok-tembok yang membuat kita enggak mau mencoba melaksanakan perintah Tuhan.
Kan saya kerja, berkat dari saya kerja. Gitu. Ya saya ingat George Foreman itu waktu berapa minggu lalu saya ceritakan. Diajak doa, apa dia bilang? Ngapain doa? Ngapain terima kasih sama Tuhan? Makanan saya yang beli. Kenapa dia berkata gitu? Sebelum dia mengerti. Jadi kalau saudara masih belum melaksanakan berarti keras hati dan belum mengerti. Sombong. 3 hal ini harus diruntuhkan. Dan Naaman kasih contoh kita, dia runtuhkan itu semua, dia robohkan kerendahan, dia robohkan kekerasan hatinya, dia robohkan kesombongannya, dia robohkan semua, dan dia masuk ke sungai Yordan. Dan Alkitab mengatakan dalam pembacaan kita tadi, dia menjadi tahir, kulitnya seperti bayi yang baru lahir. Setelah sembuh, saudaraku, Naaman memang sudah mempersiapkan persembahan, bukan dadakan atau asal-asalan dirinci tadi kita baca, saudaraku. Dia bawa dari rumahnya, dia bawa dari negaranya untuk ucapan terima kasih, dipersiapkan. Kemudian saudaraku, ketika sudah diberkati dengan kesembuhan, diberikan. Tapi saudaraku, kalau kita baca, Elisa nggak mau terima. Ya. Tapi Naaman nggak berhenti loh, saudaraku, nggak berhenti. Lalu dia bilang ke Elisa, ya sudah, kalau memang tidak mau diterima, beri saya sedikit tanah sebesar bagal pembawa barang, saya akan mempersembahkan, karena saya tidak akan mempersembahkan kepada Allah lain kecuali Allah Israel yang sudah menolong saya. Jadi saudaraku, ini penting saudaraku. Tetap ada kemauan, keinginan, sehingga secara rutin, mungkin kalau Elisa terima ya, ini mungkin ya, Elisa terima itu, ya sudah sekali itu saja. Tapi ketika itu ditolak, karena memang ada niat, ada keinginan, secara rutin, Naaman mempersembahkan persembahan karena dia minta tanah untuk tempat mempersembahkan. Saudaraku, kita belajar dari Naaman. Ya. Jadi kalau kita sudah ditolong, sudah diberkati, sudah diberi apa yang kita inginkan oleh Tuhan, apa yang kita cita-citakan, maka kita akan dengan nyata merespon itu. Saudaraku, bagaimana cara kita mengucap syukur? Menggambarkan iman kita saat proses hingga memperoleh berkat. Cara kita berterima kasih itu menggambarkan bagaimana kita mau diproses. Ketika kita yakin bahwa kita terima sesuatu dari Tuhan yang merupakan anugerah, kita bukan hanya mengucap syukur dalam hati, ngomong doang, tetapi mewujudkannya dalam bentuk nyata dan bukan abstrak. Kiranya Tuhan menolong kita semua bisa mewujudkan terima kasih kita dalam bentuk-bentuk nyata, apapun bentuk itu. Ya, apapun bentuknya, tapi itulah terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Yes. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang
Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Biar Roh-Mu bekerja dalam hidup kami, menyadarkan kami, dan membuat kami terus belajar merendahkan diri, membuang kekerasan hati kami, membuang kesombongan kami. Karena kami tahu itu semua menghalangi berkat, menghalangi pertolongan dari Tuhan, mengalami aliran-aliran sukacita dari Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk membuang kekerasan hati kami, kesombongan hati kami, karena kami tahu Tuhan sudah menyediakan yang istimewa buat kami. Tapi selama ini masih terhalang dengan kekerasan hati dan kesombongan kami. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk membuang itu semua. Dan aliran berkat yang tersedia itu menjadi bagian hidup kami. Berkati seluruh jemaat. Tuhan jamah oleh Roh Kudus, Tuhan jamah oleh kuasa yang ajaib, sehingga kami semua bisa mendapat aliran-aliran berkat, sukacita, kemenangan, kesembuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, berkati dengan Roh Kudus yang terus menolong kami sehingga firman itu bertumbuh. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan dalam ibadah ini. Kami akan pulang, Tuhan sertai dan lindungi kami semua. Memberkati korban persembahan, baik untuk kas gereja, untuk Natal dan Paskah, untuk pembangunan, biar Tuhan membalas dengan lipat ganda dan Tuhan dipermuliakan. Persepuluhan yang anak-anakmu bawa kepada Tuhan, biar itu menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan, dan dari sorga Tuhan membukakan pintu-pintu berkat untuk setiap pribadi dan setiap keluarga. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai Maranatha. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.